Wabarakatuh. Belum ya, Rip? Assalamualaikum Udah. warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I am her. I will explain about teaching of YouTuber. Definition of YouTuber. YouTuber itself refers to people who international effort video contents on YouTube in order to attract viewers, goals from sharing information to the goal of earning money from YouTuber. Next slide, Nyarip. Definition of YouTuber. Beauty vlogger, cosmetic art, also call it makeup, cosmetic or products that are used to make the harm's body look different according to the big Indonesian dictionary. Cosmetic are drugs material to beauty the face, skin, hair, and so on, such as powder, lip rock. Pengertian tata rias atau make up adalah suatu aktivitas dalam mengubah penampilan dari bentuk asli yang sebenarnya dengan menggunakan alat bantu bahan dan kosmetik. Istilah dari make up ini lebih sering ditunjukkan untuk mengubah bentuk wajah walaupun sebetulnya seluruh tubuh dapat dirias atau di make up. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari tata rias, make up lain harus mengetahui beberapa pengetahuan seperti anatomi untuk memberikan bentuk yang ideal pada anggota tubuh. Karakterisasi warna dan juga garis. Untuk memberikan karakterisasi atau ciri khas yang personal. Gradasi warna untuk memperhalus akhir dari tata rias. Komposisi warna. Selengkapnya terkait pengertian tata rias, simak ulasan di bawah ini. Tata rias adalah cara atau usaha seseorang dalam mempercantik diri, terutama di bagian muka atau wajah, tujuan untuk menghias diri dalam pergaulan. Dengan menggunakan seni bahan-bahan kosmetik, sehingga menghasilkan wajah peran yang sesuai, adalah tujuan dari tata rias sendiri. Atau secara umum, tata rias bisa diartikan sebagai seni mengubah penampilan wajah agar menjadi lebih sempurna. Di dalam teater, tata rias memiliki arti yang lebih spesifik, yakni seni dalam mengubah wajah untuk menggambarkan karakter tokoh. Sebagai contohnya, teater Yunani yang menggunakan topeng lebih besar daripada wajah pemain dengan garis tegas supaya ekspresinya bisa dilihat oleh penonton. Beberapa teater juga memakai bedak tebal yang bisa dibuat dari bahan-bahan alam, seperti tanah, tumbuhan, tulang, bahkan lemak binatang. Fungsi tata rias adalah suatu aspek dekorasi yang memiliki beragam
keutamaan di mana masing-masing mempunyai keistimewaan dan ciri khas sendiri. Seni tari berdasarkan fungsi. Tata rias dibedakan menjadi 8 macam, antara lain. 1. Rias aksen untuk memberikan tekanan terhadap pemain yang telah mendekati peran yang nantinya akan dimainkan yang dimainkannya. Sebagai contoh, pemain orang Jawa yang memerankan orang Jawa hanya diperlukan aksen untuk memperjelas garis-garis pada wajah. Rias jenis adalah rias yang dibutuhkan untuk memberi perubahan wajah pemain yang berjenis kelamin laki-laki ketika memerankan perempuan atau sebaliknya. Yang ketiga, rias bangsa adalah rias yang dibutuhkan untuk memberikan aksen serta rias untuk pemain yang memerankan bangsa lain. Contohnya, pemain bangsa Indonesia memerankan peran bangsa Belanda. Rias usia adalah rias yang mengubah seseorang muda, remaja, atau pemuda-pemudi menjadi orang tua. Usia tujuan puluhan, kakek atau nenek. Rias tokoh dibutuhkan untuk memberikan penjelasan kepada tokoh yang nantinya akan diperankan. Sebagai contoh, untuk memerankan tokoh Rahwana, Rama, Sinta, Sembadra, Sri Kandi, tokoh seseorang anak soleh, tokoh anak nakal. Rias watak adalah rias yang berfungsi sebagai penjelas watak yang akan diperankan pemain. Sebagai contoh, dalam memberikan watak putri beranyak, putri luruh, putra alur, dan putra gagah. Rias temporal, rias yang berdasarkan waktu pada saat pemain melakukan perannya. Sebagai contoh, pemain yang tengah memakai waktu bangun tidur atau waktu dalam pesta. Dua contoh itu diperlukan rias yang berbeda. Tadi sampai mana ya? Maka dibutuhkan pengetahuan terkait beragam sifat bangsa, tipe, serta watak. Tak hanya itu saja, dibutuhkan pemahaman terkait pengetahuan anatomi manusia dari beragam usia, watak atau karakter manusia, dan pada seni pertunjukan tari diperlukan pengetahuan mengenai karakter dan tokoh pewayangan. Seni teater. Fungsi tata rias atau make up di dalam teater diantaranya ialah untuk menyempurnakan penampilan pada wajah, untuk menggambarkan karakter tokoh yang diperankan, memberikan efek gerak terhadap ekspresi para pemain, memberikan efek garis wajah sesuai dengan tokoh, penambahan akan dramatik. Fungsi tata rias akan berhasil dengan sempurna jika pemainnya memiliki beberapa syarat watak, tipe, serta keahlian yang diperlukan oleh peran-peran yang akan dikerjakannya. Kegunaan tata rias. Kegunaan tata rias atau make up dalam seni teater antara lain untuk merias tubuh manusia, untuk memberikan atau mengatasi efek tata lampu yang kuat, membuat wajah serta kepala sesuai dengan peran yang nantinya akan diperankan. Macam tata rias. Beberapa macam tata rias secara umum. Yang pertama, tata rias
korektif atau natural. Tata rias jenis ini memiliki tujuan untuk mengubah penampilan fisik yang dirasa kurang sempurna. Jenis tata rias wajah. Korek adalah jenis tata rias wajah yang paling sering dikerjakan oleh masyarakat, sehingga tata rias korektif selalu berkaitan dengan penampilan natural dan juga sederhana. Meski natural, tata rias ini dibuat lebih elegan sebab telah mengkoreksi kekurangan serta kelebihan di supaya nampak lebih segar. Yang kedua, tata rias karakter. Tata rias selanjutnya sering dipakai untuk kepentingan dunia, akting, dan juga hiburan. Setiap warna serta bahan kosmetik yang dipakai ditunjukkan untuk membentuk karakter watak tertentu. Sebagai contoh, pemakaian eyeshadow gelap guna memberi aksen karakter yang galak. Tata rias seni. Tata rias untuk seni atau shooting. Make up adalah aktivitas mengubah penampilan murni untuk tujuan seni melukis. Salah satu contoh dari kegiatan tata rias ini. Tata rias fantasi. Tata rias fantasi adalah tata rias untuk karakter, khusus sebab akan menampilkan wujud rekan yang akan mengubah wajah menjadi tidak relatif. Tata rias atau make up yang satu ini menggambarkan tokoh-tokoh yang tidak nyata keberadaannya serta lahir berdasarkan daya hayal semesta. Contoh tata rias, badut, horor, dan juga binatang. Tata rias tradisional atau estetik pengertian tata rias adalah suatu aktivitas dalam mengubah penampilan dari bentuk asli yang sebenarnya dengan menggunakan alat bantu bahan dan alat kosmetik. Istilah dari make up ini lebih sering ditunjukkan untuk mengubah bentuk wajah, walaupun sebetulnya seluruh tubuh dapat dirias make up. Next slide, please. Traveler YouTuber. Travel in the movement of people between distant geographies. Travel can be done by foot, bicycle, train, boat, bus, plane, boat, or other means with or without language. Trips can also include relatively short transfer between continuous moves. Selanjutnya, Lid. Gaming YouTuber. A gaming used for playing a varying or something usually used for entertainment or pleasure and sometimes used as an educational tool. Buat yang suka dengan dunia game mungkin sudah akrab dengan istilah e-sport dan juga gaming. Namun apakah kamu sudah tahu sebenarnya apa e-sport dan gaming kids? Kemungkinan banyak yang mengira kalau keduanya adalah hal yang sama karena sama-sama berkutat di dunia game. Padahal ternyata enggak begitu. Antara e-sport dan gaming merupakan dua hal yang berbeda. Lalu apa itu e-sport?
Apa itu gaming? Seperti apa perbedaan e-sport dan gaming? E-sport atau electronic sport dalam bahasa Indonesia berarti olahraga elektronik. Menurut Gaming Radar yang dilansir di e-sport merupakan sebuah kompetisi game. Pemain e-sport terdiri dari tim yang bermain games untuk melawan satu sama lain. Pada tingkat profesional, mereka bermain game untuk memenangkan sejumlah besar uang sebagai hadiah. Ada beberapa game yang dipertandingkan dalam kompetisi e-sport seperti Fortnite, League of Legends, dan Madden. E-sport ini merupakan sebuah profesi. Sekarang ini profesi sudah banyak digeluti oleh masyarakat di seluruh dunia. Enggak terkecuali Indonesia. Gaming atau bermain game mungkin tampak sama seperti e-sport karena intinya sama-sama bermain game. Namun gaming adalah bermain game yang sifatnya rekreasi kids. Hal ini berbeda dengan e-sport yang bermain game karena itu merupakan profesi yang dijalani jadi bukan untuk tujuan reaksi. Gaming biasanya dilakukan untuk mengisi waktu luang dan bukan untuk tujuan profesional. Kalau e-sport enggak demikian. Saat ada waktu luang, pemain e-sport akan beristirahat. Perbedaan e-sport dan gaming. Mungkin dari pembahasan di atas sudah mulai berbeda antara e-sport dan gaming. Nah, oleh karena termasuk dalam ranah olahraga, maka pemain atau atlet e-sport juga berpenampilan berbeda dengan pemain game biasa. Di dalam e-sport ada yang namanya perjanjian kontrak, transfer pemain, dan juga sanksi. Klub e-sport berprofesional itu berbadan hukum. Makanya jika ada perjanjian atau peraturan yang dilanggar, maka bisa dikenakan sanksi. Sama seperti atlet cabang olahraga lain. Atlet seperti e-sport juga menggunakan seragam. Ini tentu berbeda dengan pemain game biasa yang biasanya oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Komite Olahraga Nasional Indonesia. Pengakuan tersebut dilakukan dalam rapat kerja nasional. Nah, dari rapat tersebut, pemain Indonesia menyetujui pengurus besar ekspor Indonesia sebagai satu-satu badan resmi pemain yang menangguhi ekspor sebagai olahraga prestasi. Next slide, Rip. Workouts YouTuber. Sport has a general definition as any activity that has physical activity catered to casual or organized with the aim of experience or improving physical and mental abilities that can also be caused for. Ntar dulu, mana ya? Bentar. Buat yang suka dengan dunia
Mana ya? Ya Allah. Beberapa waktu lalu, kita telah menyaksikan Asian Games yang menyertakan ekspor sebagai salah satu cabang olahraga yang mulai coba ditandingkan. Itu adalah kali pertama bagi Asian Games untuk menyelenggarakan elektronik sport tersebut. Tapi bagaimana bisa pemain video game menjadikan seseorang sebagai atlet? Bagaimana bisa kegiatan tersebut dianggap sebagai olahraga? Olahraga. Memiliki denyut nadi setara atlet maraton. Memang para atlet ekspor tampak seperti orang malas yang hanya terduduk di depan layar kaca komputer. Akan tetapi menurut sebuah hasil penelitian, kegiatan tersebut ternyata lebih kompleks dari yang dibayangkan. Mereka yang bermain strategi game memiliki denyut nadi hingga 160 sampai 180 denyutan dalam 1 menit. Hal itu setara dengan orang-orang berlari sangat cepat layaknya maraton. Diperlukan latihan untuk masalah posisi tubuh. Terdapat fakta menarik bahwa rata-rata atlet ekspor ternyata memiliki bentuk tubuh yang kurang sehat lantaran bermain game dalam posisi yang tidak baik ketika pertama kali, padahal hal tersebut sangat mempengaruhi kinerja mereka dalam bermain. Oleh karena itu, mereka dilatih untuk posisi tubuh, khususnya bagian bahu dan leher. Next rep. Food vlogger. Food blogging represents the complex interplay of the food or gourmet interested in cooking with people from blogging and photography. The blog use images taken by the another themselves, and some of them are found on food photography. 3 are different types of food blogging. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.